Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani Mazeti dengan NIM 2403111427. Perkenalkan, nama saya Wialda Marsarita dengan NIM 2403135564. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara remote access dan juga pengaturan hak akses di MySQL. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan dua komputer. Komputer satu sebagai komputer server, yaitu menyimpan database, dan komputer dua yaitu sebagai komputer klien, yaitu untuk mengakses database tersebut dari jarak jauh. Nah, langkah pertama itu kita akan membuat database dan usernya dulu. Tapi sebelum itu, kita akan memastikan ada beberapa hal yang harus dipastikan terlebih dahulu agar remote access ini bisa berjalan. Nah, yang pertama kita akan memastikan dulu kedua laptop itu terhubung ke jaringan yang sama. Pastikan laptop server sama laptop klien itu terhubung ke jaringan yang sama. Keduanya itu bisa terhubung ke satu WiFi yang sama atau menggunakan hotspot dari salah satu laptop. Nah, kalian bisa melihat IP masing-masing laptop itu apakah dia sudah terhubung atau tidak. Itu kalian bisa buka command prompt dan lalu ketik ipconfig. Nah, di situ cek bagian IP address. Misalnya laptop servernya itu mempunyai IP 192.168.18.123. Nah, sedangkan di laptop klien itu 192.168.18.101. Kalau 3 oktet depannya itu sama, berarti sudah dalam satu jaringan. Nah, kalian juga pastikan bahwa kedua laptop itu firewall-nya di-off-kan. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat database untuk memulai langkah pertamanya. Nah, di sini saya akan membuat database, create database, yaitu database penjualan NIM saya dan NIM rekan saya, yaitu Faradila. Ini kita akan membuat dulu create database penjualan, NIM saya dan NIM rekan saya. Nah, jika sudah, kita akan use terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel transaksi. Yang isinya itu ada ID transaksi, dan tipe integer, auto increment, dan primary key. Lalu tanggal pakai date. Lalu setelah tanggal kita pakai nama produk, varchar, karakternya 100. Lalu 0. Lalu di sini jumlah, ya jumlah. Kita akan nambahin jumlah di dalamnya. Harga desimal menggunakan tipe data desimal 10,2. Always X jumlah kali harga stok. Berhasil. Nah, setelah tabel database berhasil, kita akan membuat user dengan hak akses yang berbeda.
Ya, sini ada 3 user yang akan kita buat, yaitu ada admin, kasir, dan supervisor. Create user, admin toko, kita akan buat namanya admin toko. Ya, admin. Kayaknya saya akan mengganti tanda persen saja. Identify, baik. Kata sandinya saya buat admin 123. Nah, kita sudah membuat user. Nah, admin ini kita buat dia memiliki semua hak akses. Nah, di sini kita buat admin itu punya semua hak akses yang bisa admin lakukan. Dan all privilege on dan juga ini belum sedikit yang ke admin toko. Nah, setelah kita buat user admin, kita akan membuat user kasir. Nah, di sini saya ganti saja, langsung saja create user kasir. Saya tetap memberinya kasir toko dengan mengganti kata sandinya kasir 123. Nah, kita akan membuat hak aksesnya juga. Di kasir ini, saya bisa insert dan delete data. Di sini kasir hanya bisa menambah dan melihat data transaksi. Itu kasir toko. Nah, setelah itu kita buat supervisor. Create user supervisor. Ganti kata sandi passwordnya supervisor 123. Nah, setelah itu kita buat hak aksesnya. Di sini supervisor bisa melihat, menambah, dan menghapus data transaksi. Kita buat supervisor underscore toko. Nah, setelah user dan database itu dibuat, langkah selanjutnya kita akan mengizinkan koneksi dari komputer lain dengan membuka My ini di file Explorer. Jadi kita akan membuka file Explorer. Ini kita akan cari uh, MySQL Server 8.0 program data MySQL. Nah, ini. Lalu ini My ini. Nah, kita akan tambah di bagian bawah MySQL di. Nah, di sini. Karena kita akan buat bin address 0.0.0.0. Nah, ini artinya tuh MySQL itu bisa menerima koneksi dari semua alamat IP. Nah, ya, kita save. Kita save.
Lalu kita akan restart dengan menekan Windows R. Nah, di sini kita buat service MSC, oke. Lalu kita cari MySQL. Nah, ini. Nah, kita restart. Nah, setelah kita restart MySQL yang ada di PC1 tempat kita buat database tadi, selanjutnya kita akan berpindah ke komputer klien. Yang dimana di sana kita akan menguji hak akses setiap user. Nah, sebelumnya mohon maaf Bapak karena kami memvideokan di bagian laptop kliennya ini pakai HP karena kesulitan dalam record pada laptop tersebut. Nah, di sini kami akan membuat sistem MySQL minha, lalu IP yang ada di laptop pertama tadi 67. Nah, ini kita akan coba tes admin toko. Nah, passwordnya admin 123 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan show database. Setelah berhasil kita show database. Nah, di komputer 2 sudah terbaca database yang kita buat di komputer 1 tadi. Nah, selanjutnya kita use dulu database yang kita buat, penjualan 2493, 13.964. Nah, sudah. Setelah kita use, ini kita create table, kita mencoba create table barang. Di sini ada ID barang dengan integer, auto increment, primary key. Dan harga desimal. Sepuluh koma dua. Nah, di sini terletak error karena kesalahan karena typo di bagian auto increment. Kami typo di bagian incrementnya. Di sini kita ulang kembali. Kita show tables. Nah, terlihat sudah terbuat di dalam table, ada tabel transaksi dan tabel barang. Nah, selanjutnya kita akan tes akses kasir. Kita masukin dulu IP yang ada di PC pertama tadi. New kasir underscore toko. Dan kita masukin passwordnya yaitu kasir 123 yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sudah sukses. Kita akan tes di kasir ini bisa melihat dan menambah data. Jadi kita akan mencoba insert table. Kita coba insert table. Kita insert table barang. Nah, di sini kami terdapat error tadi karena kami belum use database penjualan sebelum menguji akses remote aksesnya.
Nah, setelah di use, barulah kita mencoba untuk insert barang. Insert into barang. Nah, harganya 10.000. Nah, sudah. Selanjutnya, sudah sukses, kita akan melihat dash barang. Nah, sudah berhasil. Nah, sekian video mencoba studi kasus remote access yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.